Nah, ini masalah. Ya, jangan sampai kemudian berdusta dengan dusta yang sangat besar, atau mengatakan, bang, itu suami tetangga itu suka ngeliatin aku loh, nggak usah di ini. Ya. Kemudian menuruti keinginannya, apapun yang dimintanya kalau bisa harus ada di hadapannya. Ini hubud dunia, wanita yang terlalu cinta dunia. Bahasa sinetronnya dunia terbalik. Ya, terbalik-balik dunianya. Harusnya kan suami yang kerja, istri pula yang kerja. Suaminya yang gendong anak, siapa yang ngepel, yang masak. Ya. Hanya mengejar dunia saja suami, sementara istri itu ada kewajiban yang harus diberikan suami. Maka ulama membolehkan istri minta cerai seperti ini. Karena kalau sampai di atas 6 bulan, kan pergantian pasukan di zaman Umar itu 6 bulan sekali. Sekarang poin-poin yang penting. Ada kesalahan-kesalahan istri, suami tidak boleh mentolerir. Suami harus tegas. Ya, bisa kepada taraf menceraikan atau ya menasihati dengan tegas. Jangan cemen bahasanya. Membiarkan istrinya seperti itu, dimaafkan, biarkan, kasihan. Bukan begitu. Itu tidak ada ingkar kemungkaran dalam keluarga. Jadi ada kesalahan-kesalahan istri itu fatal, jangan dibiarkan. Nasihati, kerasi, kalau perlu ceraikan juga. Ya, tapi tentu ini bukan solusi ya. Kalau masih bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak bisa ya mau diapakan lagi? Karena wanita seperti itu tidak layak dirawat. Masalahnya, ya. Apa saja tuh kesalahan-kesalahan istri yang tidak bisa ditolerir itu? Pertama, kalau istri berkhianat dalam agama. Kalau istri berkhianat dalam agama, tidak sholat, tidak mau sholat istrinya, ini kan berkhianat dalam agama. Suruh sholat tak mau, ataupun mungkin lisannya menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayatnya, atau menghina syariat Allah. Ini istri kufur kayak gini nih. Suami jangan diam saja. Sayang Ustaz, mau diceraikan, cantik pula katanya. Nanti kalau saya ceraikan dapat blank jelek katanya. Ini urusan agama, jangan memandang dia cantik, dia baik, nah. Kalau sudah dia khianat dalam agama, harus tegas, nasihati. Kalau tidak bisa nasihati, orang seperti ini diceraikan saja. Masa hidup sama orang yang kafir, macam mana pula? Menghina Allah, menghina ayat, ini bisa kufur, keluar dari Islam. Berarti Anda serumah dengan wanita kafirah kalau begitu. Nah, ini bahaya, nggak bisa ditolerir. Kalau punya istri kayak gini, tegas. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua tadi, pamannya istri menyamakan kita suami itu dengan suami orang. Ini harus tegas ini. Ya, karena kalau dibiarkan ini akan melunjak tuh. Karena hakikatnya dia nggak cinta kita, dia cinta orang tuh. Maka jangan diam saja. Ya. Kemudian yang ketiga, keluar tanpa izin, tidak tahu alamatnya di mana. Ini kesalahan fatal nih, jangan dibiarkan. Harus dicari, dinasihati. Karena bagaimanapun, jangankan lagi keluar tanpa izin, puasa sunnah saja harus izin suaminya. Bang, besok Kamis boleh nggak puasa? Boleh, tapi kalau siang saya tak tahan, batalkan ya. Umpamanya kan itu. Ya udah, gimana pula. Ya. Jadi ini fatal. Kemudian anania. Anania itu artinya sok menjadi raja, akuisme, ya apa, diktator bahasa kitanya. Seolah-olah perintah dan larangan itu ada di tangan istri. Ini kan ada ya betul sombong tuh, istrinya sombong, diceramai sama suami pun enggak dengar dia. Suami ngomong A, dia B, C, D, F, G. Itu. Pokoknya anania. Ini nggak bisa dibiarkan. Berarti dia tidak menghargai kita suami. Suami itu direndahkan dengan istri yang seperti ini. Suaranya meninggi, diomongi begini jadi begitu, dan begitu seterusnya. Kemudian berdusta. Maksudnya berdusta ini kan ada dusta kecil, ada dusta besar. Maksudnya dusta besar yang mengakibatkan kita bertengkar dengan orang. Bang, kayaknya tetangga ini menyihir, tukang sihir. Ini masalah.
Ya, jangan sampai kemudian berdusta dengan dusta yang sangat besar, atau mengatakan, "Bang, itu suami tetangga itu suka ngeliatin aku loh." Oh, siapa itu? Itu si Anu tuh. Dia kalau saya lewat tuh asik aku diperhatiin aja. Marahlah suami cemburu. Wah, ambillah parang. Jadilah caro di situ, ya. Jadi jangan sampai berdusta. Kalau sudah dusta besar sampai akhirnya hubungan kita suami dengan keluarga bermasalah, hubungan dengan tetangga bermasalah akibat dusta wanita ini. Nah, jangan dibiarkan wanita kayak gini, tukang dusta nih. Ini nggak akan harmonis keluarganya, asik masalah aja yang datang. Kemudian suka mengeluh kepada keluarganya. Apa yang kita lakukan keluarganya tahu. Bentar-bentar datang telepon dari saudaranya. Entah apa-apa ngomong itu sama kita. Ah, ini wanita itu kan ngeluh gini, Anda usah di ini, ya. Kemudian menuruti keinginannya, apapun yang dimintanya kalau bisa harus ada di hadapannya. Ini hubud dunia, wanita yang terlalu cinta dunia. Pokoknya saya mau ini, ya. Tolonglah saya mau ini. Tolonglah belikan ini, tolonglah belikan itu. Kalau tidak mau marah dia. Gak dikasih jatah malamnya pula, ya. Lah wanita-wanita seperti ini dia tidak cinta kita suami, dia cinta dunianya saja. Ngapain dia? Dia sedang cinta dunia, bukan cinta kita seorang suami. Kalau begitu buat apa gitu? Sementara Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kan begitu. Kita ini butuh cinta, butuh kasih sayang. Tapi wanita seperti ini tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Oke lah cinta hilang, tapi kasih sayang tak ada dia. Nggak kasihan suaminya berkeringat pagi, berangkat pulang sore keringatan, tahu-tahu hanya untuk itu saja. Nah, ini jangan ditolerir wanita kayak gini nih. Ya. Ada nggak di sini? Saya nggak tahu. Tanya aja Bu. Ya. Kemudian, ya, ini juga suka bongkar-bongkar rahasia. Ini nggak bisa ditolerir. Tadi sudah jelaskan. Suka bongkar-bongkar rahasia. Adat istiadat, kebiasaan suami. Atau kok tetangga bisa tahu gitu. Bisa tahu suami jarang mandi, kok tahu kawannya. Berarti memang dikasih tahu kan gitu. Kalau nggak dikasih tahu mana tahu. Ya. Jadi jangan sampai kalau suka ini bongkar-bongkar rahasia, ini nggak bagus. Ya. Kemudian suka memudah-mudahkan urusan yang merupakan kewajiban dia dimudah-mudahkannya. Berdandan itu kan kewajiban istri di hadapan suami, itu dimudah-mudahkan. Tapi kalau keluar ke pasar aja berdandan tuh. Tapi pulang dari pasar jelas tuh pasar becek bau macam-macam, tak segera diganti, dibiarin aja dia bau lumpur di situ di rumah tuh. Ya. Kok keluar rumah tak bau lumpur, ya pulang pula bau lumpur. Ya kan di pasar mungkin beli ikan beli apa, nggak segera diganti. La haula wala quwata illa billah. Nyaman pula di situ. Kayak dia kawin sama ikan jadinya kan. Nauzubillah kan. Taib. Ini juga yang jadi masalah juga. Nah, ini namanya kalau terjadi sifat-sifat yang seperti ini, suami tidak boleh mentolerir. Karena ada suami-suami yang takut istri. Sudah jelas-jelas istrinya kayak gini, dibiarin aja. Dimaafkan, kasihan, cantik. Nanti kalau seandainya saya dapat saya tak secantik dia. Enggak. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik nanti. Ya. Tetapi kalau sudah tidak bisa nasihati, kalau masih bisa alhamdulillah. Ya, kalau enggak, buat apa lagi dirawat. Ini kalau terjadi kepada istri tidak bisa ditolerir. Sekarang terbalik, ya. Kalau terjadi kepada suami, ya, istri jangan tolerir dia. Yang pertama, suami lemah, nggak bisa ngasih nafkah. Ya malas tidur aja kerjanya. Pokoknya dengan alasan akhirnya istri pula yang cari, istri pula yang kerja. Bahasa sinetronnya dunia terbalik. Ya, terbalik-balik dunianya. Harusnya kan suami yang kerja, istri pula yang kerja. Suaminya yang gendong anak, coba yang ngepel, yang masak. Ya. Itu ada istri itu yang nggak punya akal malah senang. Malah seneng itu, ya kayak dia ngerawat suami jadinya. Ini nggak bisa ditolerir. Kalau suami yang malas nggak ngasih nafkah, istri jangan diam saja. Karena bukan kewajiban istri keluar rumah mencari nafkah. Karena fitnah wanita keluar itu besar.
Kalau fitnah laki-laki keluar kecil, kalau fitnah perempuan ini keluar dia besar dia fitnahnya. Macam-macam fitnah yang akan dihadapi apalagi zaman sekarang. Ya, maka jangan ditolerir ini. Yang kedua, suami yang suka menghina-hina. Ya, kalau suami ini suka menghina-hina, merendah-rendahkan istri dengan cara mencaci, memaki, memukul, naudzubillah kan itu, melaknat, nah ini nggak bisa ditolerir. Ini suami nggak bagus kayak gini, jangan ditolerir. Ya. Kemudian juga kalau suami kerja terlampau lama, ya mungkin 2 tahun 3 tahun tak pulang, padahal istri minta tolonglah bang, jangan kerja di sana, di kapal sana kapal sini atau keluar negeri, nggak usahlah cari di Batam saja, biar hari-hari ketemu. Suaminya nggak mau lah, di sini gaji kecil, di sana besar, tapi 2 tahun sekali ketemunya, ini kan masalah ini. Ya, jadi kalau yang seperti ini kok kekeh hanya mengejar dunia saja suami, sementara istri itu ada kewajiban yang harus diberikan suami, maka ulama membolehkan istri minta cerai seperti ini. Karena kalau sampai di atas 6 bulan, kan pergantian pasukan di zaman Umar itu 6 bulan sekali. Itu pun gara-gara Umar, awalnya setahun, tapi gara-gara Umar malam-malam kemudian keluar, adalah seorang istri yang ditinggal suami jihad itu bersenandung syair. Ya, kalau bukan karena takut kepada Allah sudah bergetar ranjangku ini katanya. Maksudnya sudah selingkuh. Umar dengar. Maka sejak itulah Umar mengganti dari setahun menjadi 6 bulan sekali. Inilah jadi dalil bahwa suami boleh meninggalkan istri itu paling lama 6 bulan, kecuali memang ada izin daripada istri. Nah, izinkanlah istrinya kan. Tapi kalau tidak ada izin suami istrinya yang minta, maka kalau kemudian lewat 6 bulan, istri boleh menggugat cerai itu. Ya. Karena suami membiarkan istrinya tersiksa, dibiarkan dia untuk selingkuh jadinya. Ya. Taib, ini juga tidak bisa dibiarkan. Termasuk juga kalau suaminya umpamanya diperiksa, suaminya juga anin itu mungkin impoten atau apa istilahnya, tidak bisa memuaskan, ya tidak bisa lah lanjut. Ya, maka boleh istri meminta cerai setelah mungkinnya diobati sana sini kok tidak bisa juga, ya sudah takdirnya, tapi boleh, karena tujuan berumah tangga nggak kecapai kan, salah satunya untuk menjaga kehormatan di situ. Nah, termasuk juga istri melihat suaminya sudah mulai tidak baik, mungkin selingkuh dengan orang, dengan perempuan orang dan yang lainnya, setelah dinasihati, dimaafkan sekali 2 kali masih juga, nah itu nususkan tidak harus dari perempuan aja, dari laki-laki banyak, dan itu paling banyak, karena biasanya yang paling setia itu perempuan, laki-laki jarang setia. Ya, makanya kalau memang sudah tidak bisa ditolerir, sudah terlampau sakit sekali, maka boleh nasihati dengan keras. Kalau perlu ancam, udah kita pisah saja. Suami mungkin senang lah. Ya emang dari dulu saya tunggu kayak gini nih. Ini repot pula, suami nggak berakal ini kan. Taib. Jadi ini di antara hal-hal yang bersifat dosa-dosa yang harus dihindari di tengah-tengah keluarga. Ya.